فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarah Kitab al-Ilm min Sahih al-Bukhari. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-66. Qala al-muallif asbahullah asy-syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, setelah beliau menyebutkan ayat mengenai larangan menyembunyikan ilmu, kata beliau, wa in kanat nazilatan fi ahli kitab, walaupun ayat tersebut turun berkaitan masalah ahli kitab yang mereka menyembunyikan ilmu, fa innaha 'amatun, tapi dia maknanya umum. Kenapa? Li'anal ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini kaidahnya. Dikarenakan yang namanya ibrah, yang jadikan pelajaran atau tolak ukur itu adalah lafadznya yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Kalau kita lihat sebabnya, ayat tadi, ayat yang kita baca kemarin, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Ayat itu kalau kita lihat sebab turunnya khusus waktu itu mengenai ahli kitab, perbuatan mereka. Tapi yang kita lihat sekarang bukan sebab yang khusus, tapi apa? Lafadznya yang umum. Oleh karena itu beliau mengatakan fahiya 'amatun tatanawal kullaman atahu Allah ilman min ilmi syara' wa katamahu 'anil nas. Akan tetapi kata beliau, yang jadikan tolak ukur itu adalah lafadznya yang umum, bukan sebabnya khusus. Maknanya adalah ayat tersebut umum, mencakup setiap orang yang Allah Ta'ala berikan padanya ilmu dengan ilmu syariat ini, kemudian dia menyembunyikan di hadapan manusia, tidak mau mengajarkan ilmu tersebut, atau dia menyembunyikan karena khawatir dimusuhi oleh manusia. Jangan, sampaikan ilmu Al-Quran Sunnah apa adanya, yang halal halal, yang haram haram, yang bid'ah bid'ah, yang sunnah sunnah. Perkara manusia nerima atau tidak itu memang terikat dengan apa? Hidayah, apa? Taufik. Hanya Allah Ta'ala yang memilikinya. Mafhum? Oleh karena itu jangan pernah menyembunyikan yang namanya ilmu. Kita lihat, imma mutasyaghilan bid dunya wa imma muttakilan ala ghairih. Lihat ini. Yang mana orang tersebut menyembunyikan ilmu, imma sebabnya karena sibuk dengan dunianya, lihat, sibuk dengan dunianya, atau dia justru apa, barakallahu fiik, bersandar kepada yang selainnya. Lihat. Wa hadza kullu yakunu 'idatan li talibil ilm li'annahu tahammala al-mas'uliyah bima atahu Allah min ilm. Ini semuanya menjadi pelajaran, nasihat. Itu pelajaran atau nasihat li talibil ilmi, untuk pencari ilmu. Dikarenakan dia yang akan memikul pertanyaan nanti, tanggung jawab nanti di hadapan Allah Ta'ala dengan apa-apa yang Allah berikan padanya berupa ilmu. Ingat-ingat hadis yang pendek, Rasulullah SAW mengatakan, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Perintah berdakwah itu banyak sekali dalilnya. Kemudian juga perkataan Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah
wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah kalian kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah. Apa hikmah itu? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan dengan nasihat yang bagus. Debatlah mereka dengan perdebatan yang indah. Dalam artian perdebatan yang indah dalam rangka tujuannya apa? Li'idharil haqqi wa ibtalil batil. Itulah tujuan perdebatan yang indah. Perdebatan yang bagus adalah untuk menampakkan al-haq dan menghancurkan kebatilan. Bukan untuk berbangga-bangga, si fulan pandai debat, bukan. Paham ya? Bukan juga debat untuk menentang syariat, juga bukan. Tapi perdebatan yang mulia adalah perdebatan yang apa? Yang menghasilkan dua perkara tadi. Idharul haqqi wa ibtalul batil. Menampakkan al-haq dan menghancurkan apa? Kebatilan. Mafhum? Nah, makanya para ulama seringkali menasihatkan kepada kita semuanya, perdebatan yang tidak ada ujungnya, dikenal debat kusir, ahsan dihindari. Karena orang kadang-kala istiqomah menjadi pudar, menjadi bingung, bimbang sebabnya karena perdebatan. Makanya dalam hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Tidaklah suatu kaum mereka menjadi sesat yang semula berada di atas petunjuk, melainkan sebabnya apa? Karena mereka didatangi pintu perdebatan. Mafhum? Sehingga perdebatan manakala tidak ada ujungnya, tidak ada solusinya, hanya barakallahu saling apa? Baku hantam, saling membenci, hindari. Tapi kalau sudah bisa menampakkan al-haq dan menghancurkan kebatilan, itulah perdebatan yang mulia. Kita lihat sini, wa kam lahu minal ajr li'annahu salaka fi ta'limil khalqi wan nushi lahum maslakar rusul al-kiram alaihimus salatu wassalam. Kata beliau, betapa banyak pahala yang dia dapatkan dikarenakan dia menempuh di dalam mengajarkan makhluk dan memberikan nasihat kepada mereka, menempuh apa? Jalannya para rasul yang mulia. Jadi kalau ingin mengajarkan ilmu Al-Quran wa sunnah, sampaikan apa adanya. Tidak perlu dikurang-kurangin, tidak perlu tambah-tambahin. Paham ya? Adapun beraneka ragam penjelasan berbeda-beda itu wajar. Karena setiap orang punya kemampuan yang beraneka ragam, punya gaya bahasa yang berbeda-beda, punya cara penyampaian yang apa? Berbeda-beda, tapi maksud dan tujuannya sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mafhum? Naam. Jadi jangan sampai menyembunyikan ilmu walaupun hanya sedikit. Nanti di bawah sebutkan hadis ancaman apa? Akan disumbat mulutnya kelak di hari kiamat dengan penyumbat dari api neraka, wal'iyadzubillah. Mafhum? Naam. Diikat dengan tali kekang dari neraka, wal'iyadzubillah. Kita lihat sini. Wa haddarallahu minal kitman bi ablagh wa'id. Qala ta'ala, Allah Ta'ala memberikan peringatan dari apa? Menyembunyikan ilmu dengan peringatan yang paling menyentuh dan paling barakallahu fikum keras. Apa itu? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk. Lihat, diturunkan Al-Quran, diturunkan kitab-kitab yang lain, itu sebagai penjelas dan petunjuk. Tapi justru mereka, orang-orang ahli kitab dan semisalnya, menyembunyikan. Min ba'di ma bayyanahu lin-nas, setelah aku menjelaskan, setelah kami menjelaskan kepada manusia fil kitab, di dalam kitab tersebut, ulaika yal'anahumullah, mereka-mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka lah orang-orang yang laknat oleh orang-orang atau oleh manusia. Laknat kalau datang dari Allah Ta'ala apa? At-tardu wal ibti'adu min rahmatillah, pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi laknat kalau datang dari Allah Ta'ala maknanya adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. At-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Ngeri, barakallahu fikum. Adapun laknat yang datang dari manusia, apa maknanya? As-sab wa syatam, hanya cacian dan makian.
Si fulan melaknat si fulan. Maknanya apa? Si fulan ini hanya mencaci maki menghina. Karena si fulan enggak mungkin dia bisa mengusir atau menjauhkan dari rahmat Allah taala. Tapi kalau laknat datang dari Allah Subhanahu wa taala, at-tardu wal ibtiadu min rahmatillah. Yaitu pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Kita lanjutkan. Kecuali orang-orang yang mereka bertaubat dan memperbaiki, melakukan perbaikan dan menjelaskan kepada manusia, maka mereka adalah orang-orang yang aku terima taubatnya, dan sungguh aku adalah zat yang senantiasa memberikan taubat dan Maha Penyayang. Fal hadar, maka hendaknya waspada, berhati-hati, minal kitman, dari perbuatan menyembunyikan ilmu. Ingat-ingat ya, jangan pernah menyembunyikan ilmu. Makanya ada kaidah apa? Apa kaidahnya yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan? Yang diperbolehkan adalah takhirul bayan ila waqtil hajah. Menunda penjelasan, menunda ilmu sampai waktu diperlukan boleh. Yang dilarang apa? Takhirul bayan fi waqtil hajah. Itu enggak boleh. Menunda ilmu, menunda penjelasan di waktu saat diperlukan enggak boleh. Paham ya? Yang diperbolehkan apa? Menunda penjelasan, mengakhirkan penjelasan sampai pada waktu yang diperlukan. Paham? Contohnya anak kecil, ya kan? Kapasitasnya belum saatnya dijelaskan masalah menikah, ya kan? Masalah darah haid, masalah darah nifas. Kita tunda nanti enggak masalah. Sampai anak kecil tadi udah mulai paham. Sampai dia dewasa, sampai dia mumayyiz misalkan, enggak masalah. Ditunda namanya kan? Itu namanya takhirul bayan ila waqtil hajah. Menunda penjelasan sampai waktu diperlukan, boleh enggak? Boleh. Yang dilarang itu takhirul bayan fi waqtil hajah. Fi, bukan ila, tapi fi. Menunda penjelasan di saat diperlukan. Pada waktu diperlukan ditunda penjelasannya enggak boleh. Orang baru mualaf, baru masuk Islam, dia butuh penjelasan bagaimana sholat, bagaimana wudu. Tanya kepada kita, ilmunya ada. Kita sengaja menunda, sengaja mengakhirkan, enggak boleh. Paham ya? Karena di saat itu sedang diperlukan, sedang diperlukan, kemudian sedang dibutuhkan, enggak boleh ditunda-tunda lagi. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat sini barakallahu fiik. Fal hadar al-hadar min al-kitman lima fihi min asy-syarr wa lima yaqibuhu min al-wa'id asy-syadid. Maka waspadalah dan berhati-hatilah dari perbuatan menyembunyikan ilmu. Berupa apa? Dikarenakan di dalamnya ada syarr, kejelekan, dan ada perkara yang apa? Yang mengikuti orang tersebut al-wa'id asy-syadid, ancaman yang berat. Wa sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam man katama ilman ya'lamuhu jaa'a yaumil qiyamah mulajjaman bil jamin minan nar. Dalam riwayat yang lain, man su'ila an ilmin faqatamahu aljamahullah bil jamin minan nar. Artinya sama. Artinya apa barakallahu fik? Barang siapa yang menyembunyikan ilmu yang dia ketahui nanti akan datang dari kiamat dalam keadaan mulutnya diikat dengan tali kekang. Dari apa? Tali kekang neraka. Anda tahu tali kekang? Yang biasanya di mulut kuda itu kan ada semacam tali itu biasanya ditarik. Kalau misalkan dia kurang nurut ditarik biasanya. Tali kekang atau tali kekang ya. Nah, barakallahu fi seperti itu. Nah, tapi ini bukan tali kekang sembarangan, tali kekang dari neraka wal iyad billah. Mafhum? Dalam riwayat yang lain, man su'ila an ilmin faqatamahu. Barang siapa ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya. Menyembunyikannya, tidak apa? Menyampaikan ilmu tersebut. Apa ancamannya? Aljamahullah yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Maka sungguh kelak Allah Ta'ala akan apa? Akan menyumbat mulutnya dengan tali kekang dari neraka wal iyad billah. Mafhum? Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Jadi ketika ilmu sudah kita miliki, ilmu sudah kita dapatkan, pastikan kita dakwahkan. Jangan disembunyikan. Sampaikan apa adanya. Yang halal-halal, yang haram-haram, yang bid'ah-bid'ah, yang sunnah-sunnah. Enggak peduli apakah orang itu nanti nerima atau tidak, doakan kalau belum nerima. Paham ya? Musuh pasti ada. Ketika antum menyampaikan ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, musuh ada atau tidak? Musuh ada. Tapi kalau yang disampaikan hanya sunnah, tauhid, akhlak, adab, mungkin musuh jarang. Paham ya?
Karena musuh itu enggak suka karena apa? Dibantah kesyirikan mereka, dibantah kebid'ahan mereka. Paham? Maksudnya bagaimana? Ketika kita menjelaskan at-tauhid, pastikan dijelaskan lawannya juga, yaitu apa? Syirik. Ketika kita menjelaskan perkara sunnah, jelaskan lawannya, yaitu bid'ah. Ketika kita menjelaskan perkara taat, jelaskan lawannya, yaitu perkara apa? Maksiat. Itu nanti akan nampak mana yang dia istiqamah dan tidak memusuhi dakwah, dan mana mereka yang justru memusuhi dakwah. Bisa dipahami? Nah, sampaikan apa adanya. Tidak perlu barakallahu fiik, dikurangin, dan tidak perlu ditambahin dengan apa? Tambahan atau pengurangan. Fala budda minal balaghi wal bayan, maka harus menyampaikan dan menjelaskan. Wallahu akhadha 'alal jahil an yata'allam fa in lam yata'allam faqad dzalama nafsah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang yang bodoh, menyiksa orang bodoh, bayangkan. Nah, menyiksa bagaimana? Barakallahu fiik, menyiksa ketika dia disuruh belajar tapi enggak mau belajar. Paham ya? Sudah disuruh belajar tapi apa? Enggak mau belajar. Nah, itu berarti mu'anid namanya, bodoh mu'anid. Sudah bodoh ngeyel, jangan. Paham ya? Justru ketika bodoh itu dia harus sadar diri, sadar posisi, siap untuk membenahi diri, bukan malah ngeyel. Lihat ini. Paham ya? Naam. Fa in lam yata'allam faqad dzalama nafsah. Jika dia tidak belajar, sungguh dia telah mendolimi dirinya sendiri. Wa qamat hujjatullah alaih, sungguh telah tegak hujjah Allah Ta'ala pada orang tersebut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan diam, belajar. Lihat ini. Bertanyalah kalian kepada ahli ilm jika kalian tidak mengetahui. Berarti kan bodoh. Jika bodoh dalam perkara agama, tidak paham masalah agama, tanyakan kepada ahli ilm. Tanyakan kepada para ulama, tanyakan kepada para masyayikh ahli sunnah wal jamaah, para asatidzah ahli sunnah wal jamaah. Kalau mereka nanti belum tahu jawabannya, mereka akan tanyakan kepada orang-orang yang mengetahui jawabannya dari kalangan para ulama ar-rasikhun, yang mereka mendalam ilmunya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala sa'alu. Ini ada potongannya ya, ada yang kurang dikit ya. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, itu yang kurang. Idza lam ya'lamu, lafaz itu. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, innama syifa'ul 'ilm as-su'al. Masyaallah, lihat ini. Artinya, tidakkah mereka mau bertanya ketika mereka tidak mengetahui? Innama syifa'ul 'ilm, sesungguhnya hanya saja obatnya orang yang tidak tahu, obatnya orang yang tidak paham itu adalah as-su'al, bertanya. Jadi orang ketika enggak paham, orang ketika bodoh, itu ada obatnya enggak? Ada obatnya, di antaranya as-su'al, bertanya ini. Paham ya? Makanya kalau ada pertanyaan, yang ditanya sudah paham pertanyaannya, sudah setengah jawaban itu. Ada ungkapan apa? Fahmus su'al nisful jawab. Paham pertanyaannya aja sudah setengah jawaban. Apalagi apa? Tahu jawabannya. Paham? Nah, makanya fahmus su'al, paham pertanyaan yang diajukan, itu sudah dianggap setengah jawabannya. Karena kadang-kala ada orang ditanya enggak paham pertanyaannya apa. Paham ya? Ini udah paham pertanyaannya cuman belum tahu jawabannya. Dinilai setengah jawaban. Paham ya? Nah, makanya yang namanya memahami ilmu itu sangat penting sekali. Wa qala ahlul hikmah, berkata ahlul hikmah, orang-orang yang bijaksana, al-ilmu khazainu mafatihuha al-as'ilah fala budda minas su'al. Masyaallah, ini bagus sekali ucapan ini. Ilmu itu adalah semacam pembendaharaan, semacam harta simpanan yang kunci-kuncinya adalah pertanyaan-pertanyaan. Ya enggak? Kadang kita enggak dapat ilmu kecuali dengan bertanya. Setelah bertanya tahu jawabannya. Harta atau bukan itu? Harta. Tersimpan dia. Ilmu itu ibaratnya semacam harta simpanan. Bagaimana kuncinya biar terbuka? Bertanya. Ada orang bertanya, kemudian dia dengarkan, ada jawabannya. Nah, itulah harta simpanannya keluar satu persatu. Jadi pahami? Nah, barakallahu, makanya jangan pernah yang namanya malu dalam bertanya perkara agama. Bagaimana contohnya para sahabat dahulu, banyak yang bertanya mereka. Kalau seandainya dia malu, dia nyuruh orang lain, sahabat yang lain untuk menanyakan. Seperti apa? Kisahnya Ali bin Abi Thalib, waktu itu beliau diuji dengan apa? Nah, seorang lelaki yang sering keluar air madinya. Kuntu rajulan madda'an. Dahulu aku adalah orang yang seorang lelaki yang sering keluar air madinya, tapi malu. Akhirnya beliau mewakilkan siapa? Al-Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Jadi bukan diam, bertanya. Paham ya? Kemudian kisah yang lain yang sudah sering ana nukilkan, kisahnya siapa? Hadisnya Ummu Salamah, kisahnya siapa? Ummu Sulaim.
bertanya tentang mandi janabah, perempuan padahal bertanya. Karena ilmu, mafhum. Sehingga ketika ada ilmu, ada perkara yang kita nggak paham, perkara yang kita belum tahu ilmunya, tanyakan. Jangan diam seribu bahasa, dibayangkan sendiri, dipahami otodidak, akhirnya rusak. Jangan. Kata beliau, fala budda minas soal, maka harus ada yang namanya pertanyaan. Bahkan para ulama mengatakan termasuk thariqah, tata cara di dalam mendapatkan ilmu yang paling bagus adalah as-su'al wal jawab, di antaranya. As-su'al wal jawab, tanya jawab. Karena dengan tanya jawab ini dia akan tergugah. Yang pertama, faedahnya soal jawab ini yang pertama apa? Kalau misalkan dia yang tanya belum tahu, nanti dapat jawaban, berarti dapat faedah baru. Paham? Kalau dia ternyata sudah tahu jawabannya, mengulang kembali faedah yang dulu pernah dilewatin. Ya kan? Kemudian kalau seandainya ada yang lain dengar dapat faedah juga. Itu faedah soal jawab seperti itu. Paham ya? Sehingga ketika belajar, kadang seorang guru bertanya pada muridnya, jangan minder, jangan takut, wah anak duduknya di belakang aja lah, atau anak nggak belajar lagi. Kenapa? Kalau belajar suka ditanya. Justru ketika sering ditanya itu harus semangat. Kenapa? Karena ketika dia sering ditanya, berarti dia akan apa? Akan lebih semangat lagi untuk mengulangi pelajarannya, sehingga ketika ditanya tahu jawabannya. Bisa dipahami? Nah, ini bagus sekali nasihat beliau. Wasu'alun nas lil ulama bilisanil hal wa lisanil maqal. Sahih. Dan bertanya, pertanyaan manusia kepada para ulama dengan lisan hal. Lisan hal, lisan keadaan dia. Wa lisanil maqal, lisan maqal itu ucapan. Kita lihat, wa amma lisanul maqal, adapun lisan maqal yang diucapkan fahuwa at-tawajjuh, yaitu mengajukan bil as'ilah dengan pertanyaan-pertanyaan minhum dari mereka, sawa'un musyafahatan aw muharraratan ilal alim. Lihat ini. Baik pertanyaan tersebut musyafahatan apa? Tatap muka langsung. Ya Syekh, ya Ustaz, bertanya langsung. Atau barakallahu fik, disodorkan kepada seorang alim. Ditulis, catat, sodorkan kepada orang alim. Paham ya? Jadi pertanyaan itu caranya macam-macam. Ada dia tulis di kertas misalkan, dia kasihkan kepada para ulama. Ada dia bertanya langsung, ya Syekh, ma hukmu kadza wa kadza? Tanya. Paham ya? Musyafahah, tanya tatap muka langsung. Paham maksudnya ya? Itu juga termasuk barakallahu fiik, bertanya. Wal alim yujibu bihasbi qadratihi wa fi hududi ma ya'lam. Sahih. Dan orang yang berilmu, dia akan menjawab sesuai dengan kadar kemampuannya, enggak lebih dari itu. Sesuai dengan kadar kemampuannya. Ini penting sekali. Jangan sampai melebihi kadar kemampuan yang dia miliki. Paham ya? La ifrat wa la tafrid. Wa fi hududi ma ya'lam. Dan sebatas ilmu yang dia ketahui saja, jangan lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau dia melebihkan perkara yang dia tidak miliki, ini nanti masuk dalam apa? At-tashabbu' bima lam yu'ta. At-tashabbu' bima lam yu'ta itu enggak boleh. Dia merasa berkenyang-kenyang dengan karya tulis orang lain yang dia tidak miliki. Paham ya? Kalau dia nukilkan karya tulis orang lain, sebutkan sumbernya, itu maksudnya. Paham ya? Dia bergaya berilmu padahal ilmu dia tidak miliki, enggak boleh. Maksudnya bagaimana? Kalau dia nggak tahu jawabannya, cukup dia mengatakan wallahu alam atau la adri. Ajukan kepada yang lebih berilmu. Caranya gitu. Paham ya? Makanya sebutin sini apa? Sesuai dengan kadar kemampuan dan sesuai dengan batasan apa yang diketahui. Fa in lam ya'lamil mas'alah wa hilliha, jika dia tidak mengetahui permasalahan, wa hillaha, dan juga tidak tahu bagaimana solusinya, hil solusi, memecahkannya bagaimana, solusinya bagaimana, fa alaihi an yattaqiyallah la yaqulu fiha syai'an. Penting ini. Maka wajib atasnya bertakwa kepada Allah Ta'ala dan tidak menjawab sedikit pun. Jangan asmuni, asal muni. Barakallahu fiik. Jangan asmuni, asal muni, jangan. Atau asbun, asal bunyi. Sampaikan dengan hujjah dan dalil yang ada. Kalau dia tidak mampu, enggak tahu jawabannya, cukup wallahu a'lam atau la adri. Jangan sok berilmu semua pertanyaan jawab semuanya. Paham ya? Enggak pernah dijumpai dia mengatakan wallahu a'lam. Paham ya? Bahkan dinukilkan dari kalangan para ulama terdahulu, kalau semua ilmu dia jawab, paham ya? Itu bahkan dinukilkan majnun gitu loh. Semua pertanyaan dia jawab itu. Mungkin aja barakallahu fiik, yang diinginkan tuh orang-orang yang kapasitas ilmunya terbatas, kemudian dia menjawab melebihi kadarnya. Adapun kalau orang yang berilmu, yang benar-benar punya ilmu, banyak memang. Paham ya? Semua pertanyaan yang diajukan dia tahu jawabannya, tapi dengan ilmu. Paham ya? Kita lihat sini. Wa alaihi an yursyid ila ghairihi,
dan wajib baginya yang tidak tahu jawaban tadi mengarahkan kepada yang selainnya. Makanya kadang seorang guru itu perlu ada guru yang lain. Karena satu guru ini mungkin aja dia punya kekeliruan, satunya nggak tahu. Tapi ketika satu duduk dengan guru yang lain baru ketahuan kesalahannya. Makanya kata Imam Ayyub Asy-Sikhtiyani rahimahullah, innaka la ta'lam khata'a muallimik hatta tujalisu ghairah. Innaka la ta'lam khata'a muallimik hatta tujalis ghairahu. Sesungguhnya kamu tidak akan pernah tahu kesalahan gurumu sampai kamu duduk dengan guru yang lain. Jadi pahami ini? Kadang-kadang mungkin dia tahunya yang disampaikan guru itu benar itu loh. Tapi ketika duduk dengan guru yang lain, ustadz yang lain, syekh yang lain, ternyata yang disampaikan itu ada kesalahannya, ada kekurangannya, itu wajar. Yang namanya manusia nggak ada yang maksum, nggak ada yang sempurna. Paham ya? Yang salah itu sudah tahu salah, diingatkan, nggak ngaku salah, mencari pembenaran itu yang salah. Paham ya? Nah, sudah diingatkan ya akhi, takilanya salah ya akhi. Dia tidak merasa bersalah, nggak ngaku salah, nggak klarifikasi, nggak rujuk, itu yang salah. Tapi yang namanya kesalahan itu wajar. Seorang guru, seorang ustaz, seorang syekh salah itu wajar nggak itu? Wajar. Nah, manusia, iya kan? Tapi yang salah tadi, yang nggak dibenarkan tadi, sudah tahu itu kesalahan, sengaja ditutup-tutupin, nggak mengaku salah, nggak klarifikasi, nggak rujuk, malah ngeyel. Itu bahaya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, kita lihat di sini kata beliau, fa illam yakun li ghairihi wujudun, kalau seandainya yang lainnya enggak ada, semuanya enggak tahu, fayabhas hatta yasila il haq, maka hendaknya dia mencari, mutalaah, melihat bagaimana caranya mendapatkan informasi, kitab-kitab ilmu dia cari sampai dia mendapatkan al-haq. Wallahu azza wa jalla sayu'inuh, dan Allah Taala akan menolong dia hatta yasila il haq, sampai dia mendapatkan al-haq alladzi yunshiduhu, yang dia inginkan. Lihat itu, mencari, membahas. Paham ya? Karena enggak semua ulama itu pasti tahu, tidak. Makanya enggak boleh kita mengatakan kalau sudah diucapkan Syekh Fulan pasti benar, itu enggak boleh. Boleh enggak itu? Enggak boleh. Syekh Fulan, Ustaz Fulan ini bukan nabi, bukan wahyu. Sehingga yang dikatakan kadang bisa keliru, kadang bisa apa? Benar. Jangan pernah menganggap maksum. Kalau sudah dikatakan Syekh Fulan pasti benar. Kalau dijawab oleh Ustaz Fulan enggak pernah keliru. Jangan. Paham ya? Nah, itu ucapan yang mengandung unsur apa? Mensucikan, enggak boleh. Paham ya? Yang namanya manusia kadang ada kekeliruan, ada kekurangan, ya kan? Nah, cukup kita lihat dalilnya ada enggak? Ada. Sami'na wa ta'ana, selesai. Paham ya? Nah, seperti itu. Jangan sampai mensucikan keadaan sosok seseorang. Bisa dipahami ya? Figur-figur tertentu jangan. Tapi kalau ingin mensucikan Al-Quran dan As-Sunnah, makanya kita ketika ngambil fatwa Syekh Fulan, fatwa Ustaz Fulan, itu bukan semata-mata fatwanya, tapi apa? Sandaran dalil gitu ya. Dalil yang dia jadikan berfatwa, itulah yang kita ambil. Paham ya? Kalau cuma semata-mata fatwa, banyak fatwa. Fatwa yang bolehkan ngerokok ada juga. Enggak haram, makruh hukumnya. Bahkan sebagian mereka mengatakan mubah. La ba'sa bih. Fatwa. Kalau nyari fatwa ada. Cuman dalilnya bagaimana? Paham ya? Jadi ketika kita ngambil fatwa para ulama, itu bukan semata-mata fatwanya, tapi dalil yang di belakang fatwa tersebut sehingga muncullah fatwa yang benar. Mafhum? Na'am, barakallahu fiik. Ingat-ingat ya kaidahnya ya. Nahnu nudafi'u an syakhsin biqadri tamassukihi bis sunnah. Kita membela seseorang, figur tertentu kita bela, sebabnya apa? Sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia dengan as-sunnah. Naam. Dikit lagi. Wa su'aluhu bi lisanil hal, dan pertanyaan dia dengan lisan hal, wa huwa an yara al-alim al-jahil yatakhabbat fi jahlihi, yaitu orang yang berilmu memandang orang yang bodoh itu dia apa? Terpontang-panting, yatakhabbat itu terjatuh dia. Terjatuh di dalam kebodohannya. Imma fi ma yata'allaq bil i'tiqad, imma pada perkara yang berkaitan dengan keyakinan, walakinnahu la yas'alu 'alim, tapi dia enggak bertanya kepada orang berilmu. Sudah tahu terjatuh dalam kebodohan, dia enggak bertanya kepada orang yang berilmu. Walakin haluhu bimanzilatis su'al bil lisan, tapi keadaannya itu seakan-akan seperti apa? Seperti bertanya dengan lisannya. Dia diam aja dia. Paham ya? Nah, kemudian kita lihat sini, aula yuhsin taharatah, atau dia tidak mengindahkan cara bersucinya.
Orang alim ini melihat, wah ini kurang, berarti dia orang ini kurang ilmunya. Bisa mandang dia. Walaupun dia nggak ngomong, orang yang berbuat ini nggak ngomong, tapi orang alim bisa mandang ini kurang ini. Kekurangan, kurang ilmunya. Dengan lisan halnya perbuatan dia, nah barakallahu fika akan apa? Akan nampak. Ya. Kita lihat sini, aula yustin kaifiyatus shalat, atau dia tidak mengindahkan bagaimana tata cara salat. Salatnya sembarangan. Jangan, kalau kita sebagai seorang muslim, mukmin, terkhususkan sunni salafi, masalah salat ini jangan sepelekan. Mulai gerakannya harus dipelajari. Jangan salah gerakan. Takbirnya bagaimana, dilihat semuanya. Ya, rukunnya apa, yang wajib mana, yang sunnah yang mana. Jangan seenaknya salat, seenaknya jangan. Karena banyak orang yang salat tapi justru apa? Celaka. Fawailun lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Orang salat celaka, bayangkan itu. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka orang-orang yang lalai di dalam salat mereka. Ya, salat dia enggak khusyuk, enggak tumakninah, buru-buru, salatnya apa cepat, enggak ngelihat mana rukunnya, mana yang wajib, salatnya seenaknya jangan. Perkara salat bukan perkara yang kecil, perkara yang besar yang nanti seorang hak hamba dan Allah Taala pertama kali yang dihisab masalah apa? Salatnya. Iya kan? Nah, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah min 'amalihi shalat. Paham ya? Nanti pertama kali akan hisab nanti dari kiamat, dari amalan seorang hamba itu salatnya. Kalau salatnya bagus, bagus semuanya. Tapi kalau salatnya jelek, jelek semuanya. Terus bagaimana sekarang kalau kita lihat Islam KTP? KTP-nya agamanya Islam. Salat enggak pernah. Nampak di masjid pun 2 kali doang. Idul Adha, Idul Fitri. Allahu musta'an. Paham ya? Ramadan pun awal-awal berangkat dia. Pertengahan udah enggak muncul lagi. Allahul musta'an. Nah, perlu dinasihati. Perlu dinasihati barakallahu fi, karena salat ini memang perkaranya berat bagi orang-orang yang memang Allah Taala belum diberikan apa? Belum berikan pada mereka hidayah. Padahal perkaranya bisa dikatakan cuma 5 kali dalam sehari semalam. Coba kalau dulu enggak ada keringanan, berapa seharusnya? 50 kali dalam sehari semalam. Seharusnya loh ya. Kalau waktu itu belum ada keringanan, tapi Rasul alaihi wasallam ketemu Nabi Musa alaihi salam, dinasihati, umatmu akan mampu. Akhirnya mendapat potongan sampai 5 kali dalam sehari semalam, bayangkan. Itu pun masih banyak orang yang tidak salat. Kalaupun salat berling. Tahu berling? Ketika kober dan ketika eling. Kober itu sempat, eling itu ketika ingat. Jadi ketika sempat sholat, ketika enggak sempat enggak sholat. Ketika ingat dia sholat, ketika ingat enggak sholat. Allahul musta'an. Naam. Pasti itu ya. Kata beliau barakallahu fiik, fabadir anta ayyuhal alim bita'lim. Maka kamu wahai orang yang berilmu segera memulai taklim, pelajaran, diajari mereka. Fa innahu qad sa'alaka bilisani halih. Sesungguhnya dia walaupun enggak ngomong, dia telah bertanya kepadamu tentang apa? Dengan lisan keadaannya. Orang-orang bodoh banyak kan, kadang malu bertanya dengan ucapan suaranya, tapi kamu wahai orang yang berilmu ngawali gitu loh. Ini enggak benar ya, akhi. Yang benar seperti ini, salatnya kayak gini, rukuknya kayak gini, sujudnya kayak gini. Paham ya? Ini pemahaman yang benar, hadis seperti ini. Dia enggak ngomong, cuman keadaannya itu apa? Keadaan orang tersebut mendorong orang alim itu mengajarinya. Paham maksudnya? Yang syahidnya di sini barakallahu fiik, jangan pernah yang namanya menyembunyikan al-ilm. Wa ma qissatul musyi' salat 'anil adhan bi ba'id. Fa innahu dakhala wan nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid fa shalla rak'atain wa ja'a wa sallam 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu irji' fa shalli fa innaka lam tusalli salatan. Fa qala walladhi ba'atsaka bil haqq ma uhsin ghairahu fa 'allimni. Ma'ruf masyhur hadis ini ya. Nah, apa kata beliau? Dan kisah orang yang jelek salatnya waktu itu, nah sudah terpetik di benak kita, enggak jauh. Paham ya? Nah, kisahnya tidak jauh. Nah, barakallahu fiik, dalam artian cocok dengan pembahasan ini. Suatu ketika ada orang masuk masjid, salat dalam keadaan Nabi waktu itu berada di dalam masjid. Kemudian orang itu salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat datang kepada Nabi ucapan salam, "Assalamualaikum." Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Irji', kembalilah kamu. Fasholli, salat lagi. Fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya kamu belum salat." Padahal sudah salat. Cuman salatnya enggak bagus dulu. Salatnya banyak yang belum dia amalkan, mungkin rukunnya atau mungkin perkara yang harus dilakukan sampai 3 kali, bayangkan itu. Kemudian setelah 3 kali faqal,
orang tersebut mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, ma uhsin ghairahu, aku tidak bisa mengindahkan salatku kecuali yang tadi, fa'allimni, maka ajarkan kepadaku." Lihat, sadar orangnya, sadar. Dan ini yang bagus. Tipe orang bodoh yang bagus seperti ini. Sadar diri, sadar posisi. Aku enggak paham, tolong ajarin. Paham ya? Nah, tolong ajarin. Atau dia sadar, datang ke majelis ilmu, sadar bahwasanya dirinya masih perlu ilmu, sadar dirinya bahwasanya masih bodoh, itu yang bagus. Bukan sudah enggak paham ilmu, sudah bodoh enggak paham, enggak segera, dan bahkan malah mu'anid, menentang. Yang terakhir, faqauluhu lah fa'allimni, ucapan orang tersebut, ajarkan kepadaku, su'alun bilisanil maqal, langsung nanya, langsung ajarkan kepadaku. Pakai suara enggak? Pakai suara. Berarti orang ini ada respon. Ditegur, "Salat kamu, ulangi lagi." 3 kali loh, suruh ulangi salatnya. Akhirnya sadar dia, jangan-jangan salatnya masih keliru. Di akhir hadis orangnya mengatakan, "Alimni, ajarkan aku." Nah, su'alu bilisanil maqal, pertanyaan dengan lisan al-maqal, yang suarakan. Wa dzalika ba'da an sami'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam hukma salatihi allati shallaha, yang dia mulai merespon, minta diajarin setelah dia mendengar dari Nabi SAW menghukumi sholatnya yang dia telah sholat. 3 kali suruh ngulangi. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, sholat lagi, kamu belum sholat. 3 kali, bayangkan. Fa'allamahu Nabi SAW at-taharata was-salat fi rak'ah wahidah. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang tersebut cara bersuci dan sholat dalam 1 rakaat. Wa qala lahu if'al dzalik fi sholatika kulliha, masyaallah. Kerjakan seperti itu pada sholatmu semuanya. Jadi beliau walaupun sosok orang yang mulia, yang nomor 1 waktu itu, tapi masih mengajarkan kepada sahabat yang belum paham bagaimana tata cara sholat yang benar. Pentingnya orang yang punya ilmu, barakallahu fi, ketika mengajarkan ilmu, jangan pandang bulu. Jangan yang diajari anak-anak pejabat aja, orang kaya aja, jangan. Orang miskin juga perlu ilmu juga, ya kan? Nah, makanya orang yang mengajarkan ilmu itu, kalau mengajarkan ilmu jangan pilih kasih. Yang kira-kira orang kaya, masuk, bismillah. Ya, orang-orang kelas tengah ke bawah enggak boleh belajar karena enggak mampu bayar uang gedung. Allahul musta'an. Jangan. Ajarkan ilmu. Mau anak kecil, orang tua, dewasa, rakyat sipil, anak pejabat, masuk, bismillah. Paham ya? Nah, itu pentingnya mengajarkan ilmu. Tidak, lihat Rasulullah SAW, kedudukannya tinggi. Beliau adalah pemimpin waktu itu. Beliau ngajari para sahabat, lihat, ngajari para sahabat yang mereka belum paham bagaimana tata cara salat yang benar. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.